Dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu termaksud cepat. Terus pergantian pasal. Kalau ini pergantian pasal. Jadi kalau deliknya bukan delik aduan itu boleh diganti pasalnya. Jadi pergantian pasal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kejaksaan karena itu adalah delik aduan. Kayak gitu, tapi jaksa mengganti. Itu tidak sesuai regulasi, tidak sesuai aturan. Awalnya kan karena produknya bermasalah si RG itu. Menurut Abang eksepsi kemarin itu gimana Bang? Kuat gak? Kuat, bagus eksepsi kemarin. Dan kita lihat nanti di persidangan ini kan semakin jelas ini. Kalau makanya kan sidang perdatanya juga jalan. Terkait sidang perdatanya itu akan diuji apakah itu memang terjadi kesepakatan atau tidak, dan kesepakatannya itu kalau dinyatakan sah, nah buyar semua ini. Kenapa jadi kemana-mana masalahnya? Harusnya polisi kejar produksi harga yang diklaim bermasalah. Jadi kalau terkait mengklaim bermasalah itu yang boleh melakukan penelitian memang cuman orang yang punya kapasitas. Contoh mungkin ada uji lab yang sah. Tapi kalau misalnya terkait produk kan ada undang-undang perlindungan konsumen. Kalau memang kalian merasa atau memang ada bukti yang mengarahkan ke sana produknya memang bermasalah, boleh dilaporkan. Yang jelas produk RG sudah banyak merusak muka wanita Indonesia. Thank you. Kalian yang nggak bisa ini, nggak perlu gift, tapi kalian like aja. Kasih sampai 200 orang ini, bantu 10.000 lah. Like-nya 10.000 itu gampang. Bang, sebagai orang awam dengan hukum, menurut tak ini masuk di pasal apa dan kebenarannya bagaimana? Terkait apa? Kasusnya Nikita Mirzani. Susah terbukti jarum suntiknya bahaya digunakan tanpa resep dokter. Iya kan? Nggak boleh orang orang penggunaan suntik itu ada aturannya. Jarum suntik itu sudah banyak yang lapor bang tapi tidak jalan. Malah kabarnya mereka diancam si mafia skincare ini. Kita butuh kerja bareng-bareng kalau kayak gitu. Emang harus di bareng-barengi. Jelas-jelasnya tak ada produk jarum suntiknya ini bang. Iya. Tapi satu-satu kalian bantu like-nya sampai 10.000 lah atau 20.000. Itu gampang itu. 187 orang. Terus kalau misalnya dibilang pasalnya hari ini 369 itu adalah pencemaran atau membuka rahasia. Kemungkinan besar bisa bebas, Niki. Kemungkinan besar bisa bebas. Pertama dari rekaman, yang kedua pasal yang diterapkan 369 pencemaran. Terus awalnya dibilang pemerasannya di mana? Kasus perdatanya ini jalan, benar bang. Korban takut sudah banyak speak up di TikTok. Mereka takut karena mafia ini kuat dana. Bisa jadi. Saya nggak mau bicara terkait ini ya, terkait pribadi. Tapi seputar perkara ini aja, korban rata-rata ekonomi susah. Iya, makanya kalian itu bersyukur lah. Bersyukur diajarin kalian ini produk bermasalah, ini produk bagus, ini produk jangan dibeli, kayak gitu. Coba kalian share dulu sama repost. Biar rame-rame di sini. Share dan repost biar kita dengar bareng-bareng, saya jelaskan ya. Kira-kira si harga bisa kena berapa tahun bang? Saya belum tahu ada yang laporkan atau apa. Tapi kalau masalahnya undang-undang perlindungan konsumen bisa 12 kalau nggak salah, 15 tahun maksimal. Kapan sidangnya lagi? Bagaimana hasil kemarin sidangnya bang? Nah itu Mega Ilham, thank you sudah di repost. Kalian repost saja, repost yang belum follow kalian follow, yang bantu like. Kalau sidangnya lagi ya, saya buka SIPP dulu ya. Sidangnya itu SIPP Jakarta Selatan. 4M bukan apa-apa, nyari ketahuan jual produk Merkurai.
Ya emang kalau misalnya katanya ada jual produk merkuri harus ada uji lab yang jelas. Gelar dokternya pun harus dibuktikan apakah benar dokter atau abal-abal. Ya kalau ijazahnya aman ya seharusnya tidak ada masalah gelar dokternya. Tapi kalau memang dia melakukan menjual produk yang tidak sesuai aturan itu nggak boleh. Kayak gitu. Saya nggak mau menyerang pribadi juga ya teman-teman ya. Saya cuman menjelaskan kalian secara aturan hukum. Sidang apanya yang kalian mau tahu? Sidang apanya nih? Sidang apanya? Sidang Elvina Victor. Penganiayaan informasi elektronik. Oke. Kalau sidang pidananya itu tanggal 8 jawaban. Tanggapan dari penuntut umum kan kemarin agendanya eksepsinya ini. Eksepsinya Nikita. Tanggal 8 itu ini kalian bisa lihat tanggal 8 itu adalah jawaban dari jaksa. Jadi setelah dieksepsi, jaksa nanti menjawab. Kayak gitu. Kalau kalian bilang berharap Nikita Mirzani bebas, menurutku Nikita Mirzani itu besar peluang untuk bebas. Karena secara bukti nanti akan diperiksa, buktinya itu bisa buyar semua. Iya banyak juga yang heran. Kalau terkait sidang perdata itu ada di 11 Juni. Terakhir sidangnya tanggal 11 Juni, tapi belum ada jadwal sidang di sini. Mudah-mudahan segera bebas. Kalian mau bertanya terkait apa? Sudah nonton belum podcastnya ini, Dokter Richard Lee? Kalau kalian udah nonton, itu enak. Bantu ini dulu, bantu repost, like, sampai 20.000 like-nya, bantu ya teman-teman ya. Biar ramai, biar ramai. Biar ramai. Kenapa bisa buyar bukti-buktinya? Karena kalau rekaman itu untuk menjadi bukti tidak boleh disebarluaskan. Entah rekaman itu bocor atau tidak, tapi harus disahkan di pengadilan. Seharusnya begitu di majelis hakim. DRL nanyanya ngotot, muter-muter, nanya itu aja. Yang kebanyakan nyaur itu pengacaranya RG. Ngaurnya kayak gimana? Menurut kalian ngawurnya kayak gimana? Scorpio. Jadi sidang perdatanya belum ada ini ya, belum masuk di SIPP lagi. Ini kan kalau sidang itu kita bisa cek di tiap pengadilan. Di pengadilan mana aja dimulai, tinggal kalian klik namanya, itu kalian bisa lihat jadwal sidangnya. Selagi sidangnya terbuka untuk umum. Bang, menurut abang kenapa si Reza nggak mau hadir juga? Kalau di sidang pidana itu dia nanti harus hadir sebagai saksi korban, karena kan dia yang melapor. Selebihnya itu dia boleh nggak hadir. Terus kalau di sidang perdata dia harus hadir nanti di agenda mediasi. Dan Bang Fami udah bilang bahwasannya apapun yang terjadi pasti nggak bakalan damai. Pasti nggak bakalan damai. Bang mukanya mulus banget pakai efek ya. Nggak ada efek kalau kita pakai. Masya Allah, makasih ya. Kalau kita pakai efek kayak gini, layarnya itu nggak ini. Tidak bisa pakai efek lagi karena udah pakai efek ini. Efeknya itu karena bisa pasang gambar. Kalau RK nggak hadir juga seperti apa kelanjutannya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ada peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah.
Kayak gitu. Saya gak berani RG flexing di sosmed. Jadi kayak gitu, seharusnya dia hadir. Bantu like-nya 20.000. Bantu 20.000 like-nya. Terus yang gak bisa nge-give gak usah nge-give. Di live saya itu saya gak suruh kalian nge-give ya. Hanya kalian bantu like aja, bantu like, bantu repost. Yang belum follow kalian silakan follow. Itu aja. Bukan gak berani tapi uangnya. RG gak pernah muncul. RG terlalu banyak pelanggaran, malah NM yang terdakwa. Ami kira-kira bakal bebas. Kemungkinannya insya Allah bakal bebas sih. Besar kemungkinan bebas. Kalian lihat gak Tom Lembong? Pak Tom Lembong itu bebas putusannya. Dugaan korupsi kan? Bebas. Masya Allah, makasih ya Pak Iksan ya. Tom Lembong aja bebas. Jadi kalau memang kan you mau laporkan orang apapun itu boleh-boleh aja. Yang penting ada pasalnya, terus unsurnya. Terus lolos di penyelidikan dan penyidikan. Tapi kan di pengadilan nanti akan diuji semuanya buktinya. Bibirnya merah banget. Nggak pakai apa-apa bro. Kalau nggak disuap bebas, kalau nggak disuap pakai enggak lah. Aman itu. Kalau RG benar pasti dia udah keluar-keluar. Nah bisa juga jadi alasan sih itu. Orang baik mah pasti bebas sih. Itu kasus kode biru, toko kue ngelaporin atas nama perusahaan loh. RG enggak, agak lain memang. Toko kue ngelaporin atas nama perusahaan. Iya, kalau toko kuenya itu adalah perusahaan, ya memang yang harus laporkan adalah perusahaan yang melaporkan. Semangat 20 tahunnya wanita Amazon, Hasbi Abi. Maksudnya apa itu? Intinya one prestasi NM pasti menang pasti 100% menang. Ya kayak gitulah. Itu aja kalian bisa lah lihat, dengar itu rekamannya. Siapa? Kan Mail tanya, kalau dokter nggak keberatan ya, mintanya 5M. Kalau dokter nggak keberatan ya, gimana caranya diperas? Iya nggak apa-apa. Dia bilang sendiri, iya nggak apa-apa. Kalian dengar nggak rekaman itu? Dengar nggak? Jadi kayak gitu. Gimana caranya orang katanya diperas sementara terjadi kesepakatan? Good, bener bang. Iyalah, bener lah. Tadi kata Miss Gosip eksepsi NM ditolak ya bang. Belum ada ditolak atau tidak. Pak pengacara bisa bantu kami. Apa tuh? Gak masalah ngapain. Tanggal 8 itu masih jawaban dari eksepsinya Nikita Mirzani. Jawaban dari jaksa terkait eksepsi. Pintar nih bang. Kasih paham bang. Nonton full YouTube. Iya. Makanya saya bilang teman-teman kalian coba nonton podcastnya Dr. Richard Lee. Kalian setuju nggak kalau misalnya saya diajak podcast sama Dr. Richard Lee? Setuju nggak? Seru sih kalau misalnya Dr. Richard Lee mau undang dari kami ini yang melihat posisinya Nikita Mirzani dan dari kubu sebelah kan. Kita bisa berdiskusi.